وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأبيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإكرام. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para pimpinan, para guru, para suku, khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Tarbiyah, pimpinan Ustaz, pimpinan cek, segenap pemirsa, dan segenap dewan guru, dan segenap para pemuda dan alumni Pondok Pesantren Al-Tarbiyah, dan sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa memenuhi majelis taklim dalam rangka memperingati hari wafatnya seorang wali besar yang disebut Sultanul Aulia, pimpinan para aulia, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz. Hakikatnya kita memperingati Khaul Wali, kita mohon berkahnya. Kita mohon berkahnya. Karena seorang wali walaupun jasad yang dikubur, tapi berkahnya masih ada di dunia ini. Di alam dunia ini masih ada. Siapa di antara kita yang mencintai, insya Allah mendapat berkah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan dalam hadis, Inna lillahi ibadah, in ashu su'ada, wa in matu syuhada. Di sisi Allah ada sekelompok hamba. Hamba ini dijamin oleh Rasulullah. Kalau hidup, hidupnya bahagia. Kalau wafat, wafatnya mati syahid. Sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala rajulun yuhibbul awliya, wa rajulun aktharu salata alayya, wa rajulun la yahqid ala akhihi al-muslim. Dijawab oleh Nabi, orang yang hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah, dan kalau meninggal dunia diberi pahala mati syahid. Yang pertama, orang yang cinta kepada wali Allah. Kenapa orang yang cinta kepada wali Allah mendapat derajat yang tinggi? Sesungguhnya para wali Allah ini manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, kalau kita mau berbicara riwayat beliau, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani sangat luas dan sangat panjang. Saya ambil contoh itu saja. Ini pernah terjadi di zaman Habib Abu Bakar bin Abdul Wali Idrus yang disebut Habib Bakar Al-Ajri. Beliau seorang wali besar, anak daripada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau ini wali yang paling kaya, sama dengan Tuan Syekh. Wali yang paling kaya. Rumahnya pernak-pernik ini terbuat dari emas. Tetapi beliau sangat tahu. Satu saat ada maling yang ingin mengambil sesuatu dari rumah beliau. Ketika maling itu buka pintu, ternyata Habib ini lagi sholat di atas balai, sholat tahajud di atas balai. Kata maling, wah ini Habibnya lagi sholat, kalau begitu saya mengumpet di bawah balai. Paling-paling nih Habib nanti sebelum subuh pasti ke masjid. Sudah, itu maling sabar di bawah balai, mengikuti sholatnya Habib itu, mengikuti doanya Habib itu, mengikuti riyadhahnya Habib itu, doanya semua diambil. Sebelum subuh ada kepala suku. Kepala suku di Hadramut mentok pintu, memberitahukan di Habib, di Hadramut ini ada 40 wali, sekarang tinggal satu, tinggal 39. Ini kalau gak ada gantinya, goyang ini Hadramut. Kata Habib Abu Bakar Al-Adri, sebentar. Masuk, Habib Abu Bakar Al-Adri tahu kalau dalamnya ada maling. Maling, keluar tahu, engkau satu dari 40. Orang niat maling bisa jadi wali seketika. Apa sebab? Mengaminkan doanya seorang wali, mengaminkan wiridnya seorang wali. Bagaimana kita duduk di tempat ini, gak ada niat maling, gak ada niat jelek, niat lillah karena mahabbah kita kepada beliau. Tentunya kita mendapat barokah daripada beliau. Maka oleh karena itulah kecintaan kita kepada wali
bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar cerita, tapi harus ada pengamalan. Kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai mendapat gelar Sultanul Aulia, rajanya wali? Kita lihat sabar, kita lihat tawadhu'nya, kita lihat ikhlasnya. Bagaimana sabarnya beliau ketika datang ke pondok pesantren. Ibunya orang susah, ayahnya sudah wafat, hanya dibekali beberapa bungkus makanan. Jalan dititipkan oleh orang tuanya kepada seorang tetangganya yang seorang ulama juga. Berjalan memakan waktu berminggu-minggu, naik onta atau naik keledai. Di tengah jalan dipergoki rampok. Ini rampok bertanya, kamu bawa apa? Pertama yang ditanya, Tuan Syekh yang masih kanak-kanak, saya dibawain uang sekian dirham, saya dibawain makanan sekian bungkus. Itu rampok sampai gak jadi minum, gak jadi ngambil. Kenapa? Terpesona dengan kejujuran seorang anak. Akhirnya rampok itu seketika niat tobat, tidak mau lagi merampok dan mau menjadi murid yang Tuan Syekh Abdul Qadir. Itu masih kanak-kanak, belum sampai ke pesantren. Begitu sampai pada pesantren, pesantrennya tingkat, gurunya suka duduk di atas, lagi sarapan pagi, sarapannya pakai nasi kebuli. Kebuli ada saminnya, ada lemaknya, yang kalau dikobok di tangan, waktu cuci tangan itu ada bekas-bekas gajinya, disiram di atas kepala itu. Begitu disiram, apa kata beliau? Alhamdulillah ya Rabb, belum aku berjumpa dengan wajah guruku, tapi aku sudah dikirimi keberkahan oleh guru. Coba kalau sampai sekarang belum ketemu keinjak di Sapor, cair, bisa diajak gelut, ya? Betul nggak? Jangan dicombong-combongan, centen, bisa diajak gelut, betul nggak? Tapi Tuan Syekh lain, alhamdulillah ya Allah, awal pertama mau turun dan keberkahan lewat. Selesai itu dilihat oleh gurunya, sabar, disuruh masuk, kan disuruh ngaji, dikasih PR. Mulai sekarang para pesantren yang gede, kamar mandinya ada 40, ya, jambannya ada 40, disuruh mulai setiap hari 40 jam. Jam 3 malam beres sholat 2 rakaat tahajud, langsung dilanjutkan ke bersih jamban 40 jam. Kalau makan nggak boleh sama santri yang lain. Disiapin makanan gurunya udah basi di atas tamu yang semani, seperti roti yang udah bulukan, diberikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu dimakan, dicocoknya bukan pakai mentega, bukan pakai kuah, pakai cuka, dimakan. Dia berkata, apapun enak atau tidak, ini adalah rezeki dari Allah, terlebih-lebih dari tangan guru. Sampailah beliau sampai mendapat derajat yang sangat tinggi, mendapat maqam yang sangat tinggi. Begitu beliau dapat maqam yang sangat tinggi, beliau tidak terlepas dari fitnah, beliau tidak terlepas dari hasutan orang. Makanya punten-punten, kalau ada orang yang jadi ajengan, jadi kiai, jadi ulama, baru dihasut orang mandek, mendingan jangan jadi. Betul nggak? Saya waktu belum sakit pernah kedatangan dari TV, tapi saya nggak sebut. Tapi alhamdulillah, saya semenjak jadi dai, tidak ada yang hasut sama saya, tidak ada yang iri Habib. Saya senyum. Dia nanya, kok Habib senyum? Saya senyum. Saya yakin kalau ente ini Ustaz Jadungan. Kalau saya lihat antum ini dai palsu. Oh Habib ngomong begitu? Gak ada yang namanya pendakwa, namanya kiai, namanya ajengan, namanya ustaz, namanya berjuang untuk agama gak dihasut orang, gak ada. Kata Imam Syafi'i apa? Kamu akan berjuang di 4 perkara. Ta'nul juhal, wa syamatatul a'da, wa malamatul asdiqa, wa hasadul ulama. Kamu bakal ketemu orang goblok yang ngaji enggak tapi mencela. Ngaji enggak tapi nyalain kiai. Nah, kita kiai 2 minggu urusannya bab cai baik. Asbab koharo ya. Kok gak ada bab yang lain? Padahal dia kan ngaji, disalahin, itu udah biasa. Wasyaman tentu ada. Kita bakal dijerumuskan oleh musuh-musuh kita. Bagaimana supaya kita hancur, supaya kita ditangkap, supaya kita menderita, supaya kita gak laku, supaya kita gak dikenal orang. Itu musuh selalu mencari. Kemudian apa lagi?
Wa alamatul asdiqo, teman sebaya ngeledekin kita. Ya lu, taunya saya cuma berhabis 2 ayat, cuma bisa ngomong aja di pesantren bebel. Terus itu teman-teman sebaya ngeledekin kita walaupun kita sudah ada. Yang keempat, wahasatul ulama, di mana kita ngaji ulama setempat gak ribet. Ulama setempat pasti syirik sama kita. Makanya jangan kaget kalau antum satu waktu ngaji satu tempat ini ada ulama setempat gak demen, itu berarti antum dapat warisan. Berarti antum termasuk warasatul anbiya. Tidak ada yang namanya jadi ulama, jadi kiai, jadi ajengan terbebas daripada masalah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani punya tetangga hasutnya luar biasa, sampai dia bikin lubang. Lubang itu tembus ke kamar tempat duduknya Tuan Syekh. Dia mau cari kesalahannya supaya Tuan Syekh ditutup oleh masyarakat. Tapi karena wali tidak kalah, menang terus. Diintip, ternyata Tuan Syekh punya kebiasaan. Kalau habis makan, makannya nggak tanya. Kalau wali beneran makannya dikit. Kalau wali bagian setambuk, makanya dikit, betul nggak? Karena syaratnya jadi wali apa? Tarkut to'an, banyak ninggalin makan, makanya sedikit doang, asal hilangin lapar ini. Jadi makan bakso, kan enak, nggak bisa. Kemudian apa? Makan sedikit, sisanya diberikan kepada saya. Kalau makan ayam cuma dimakan dikit dikasihkan. Nah ini dibuat bahan untuk memfitnah. Akhirnya dicari tahu, yang suka ditamarin Tuan Syekh itu anak mana? Anak desa sana, anak kampung sana. Ini alamatnya. Sekali dia didatangi sama yang masuk, ketemu, Pak, Bapak punya anak namanya Fulan, ya. Pesantren di pesantren Tuan Syekh, ya. Pak, saya kasih tahu, Bapak punya anak harus belajar, harus ngaji, harus jadi orang alim, tapi dijadikan anjing pelihara. Masa dikasih makan bekas? Masa daging ayam udah hampir kena tulangnya dikasih anak bapak? Betul, betul, saya berani suka. Bapaknya terbusuk. Akhirnya datang ke Tuan Syekh, dibilang, Tuan Syekh, saya dengar kabar bahwa anak saya selama di sini gak diajarin apa-apa, cuma suruh bawain makanan-makanan Tuan Syekh, terus dikasih makan bekas mulut Tuan Syekh, dikasih ayam yang sudah hampir kena tulangnya oleh Tuan Syekh. Saya gak ridho dulu. Tuan Syekh gak kursi, ya sudah kalau bapak gak ridho bawa aja maksudnya. Bapak bawa aja ini anak. Nah pesantren di sana dulu halamannya luas, panjang. Dari ruang Tuan Syekh jalan ke jalan raya itu harus jalan beberapa tapak. Nah sampai di jalan ditanya, anakku, kamu di Tuan Syekh suruh apa? Ya saya suruh makan bekas. Saya suruh khidmat sama kamu. Terus kamu gak diajar apa? Enggak. Tapi kamu bisa. Ya silakan aja kalau abangmu tanya bapak-bapak. Bapaknya tanya bab hadis ini dijawab. Ditanya tafsir ini dijawab. Fikih ini dijawab. Kitabnya ini. Baru satu kalau anak saya lebih alim dari ulama kampung saya. Ayo balik Tuan saya minta maaf, saya minta ridho. Ternyata anak saya tanpa sepengetahuan saya sudah menjadi orang alim yang lebih alim dari orang alim yang di kampung saya. Saya minta maaf, saya akan masukkan lagi ke Tuan saya. Ada Tuan saya, punten, mohon maaf, saya bukan gak mau terima. Allah sudah tutup futuhnya anak bapak karena bapak gak ikut kepada ibu. Jadi, kalau kita masukin pesantren, jangan suruh sama dia. Jangan punya sangka jelek pada guru, terlebih fitnah. Ya, jangan, hati-hati. Kenapa? Kebencian orang tua kepada guru membuat anak kita tidak pernah mendapat futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Maka oleh karena itulah lewat pondok pesantren At-Tarbiyah ini, mudah-mudahan pondok pesantren menjadi sayapnya daripada pesantren yang Tuan Syekh, yang mendorong dan mencetak anak kita menjadi anak yang berkualitas. Siapa anak yang berkualitas? Yang di dalam hatinya ada khauf dan ada tawadhu. Kalau sudah ada khauf, rasa takut kepada Allah sepenuhnya, dan tawadhu, insya Allah selamat. Saya waktu belum sakit, saya di rumah saya itu ada pengajian ibu-ibu tiap hari Selasa. Sekarang libur gara-gara COVID, belum dibuka lagi. Kalau dibuka berarti keluar saya. Ada ibu-ibu usia ibu, dia datang pada seorang suami, tapi saya bisa curhat. Silakan bu, tapi jangan lama-lama. Saya mau berangkat sama. Saya punya anak,
Saya begitu suami saya meninggal, saya punya anak umur 7 tahun. Pas 7 tahun suami saya meninggal. Ini anak saya besar benar. Saya tak punya saudara yang kaya, tak ada saudara yang aku saya. Saya nyari duit sendiri. Saya dagang tredok, dagang gadu-gadu, dagang gorengan, sampai modal dan untungnya habis buat membesarkan anak saya. Saya cuma makan. Sehingga saya nggak punya modal lagi. Akhirnya saya bekerja di rumah orang kaya. Jam 6 pagi saya datang ke rumah orang kaya, jam 4 sore saya pulang. Cuma bantuin cuci, nyetrika, masak, pulang. Hasilnya sedikit yang saya makan, sisanya untuk anak saya. Alhamdulillah, anak saya sudah jadi sarjana. Bahkan kerja di Jakarta gajinya kurang lebih 5-7 juta. Sekarang dia punya rumah mewah di Bogor. Saya sebagai seorang ibu bukan meminta kepada anak. Walaupun anak saya kaya, saya nggak mau minta. Saya pengen lihat anak saya bahagia atau tidak. Begitu saya mau berangkat, saya siapkan makanan yang dia suka, kue apa yang dia suka, sayur apa yang dia suka. Saya naik mobil, dan beberapa kali ganti mobil. Begitu sampai di tempatnya saya harus jalan kaki, maklum di perumahan. Sampai di depan anak saya berdiri bersama tetangganya. Tetangganya berkata, "Mas, itu ada ibu dari ini." Waktu nengok, oh itu pembantu saya. Gengsi dia ibunya. Ibu ini menangis. Saya bilang, "Bu, mohon maaf sebetulnya. Yang salah bukan anak ibu, yang salah ibu." Kenapa Habib salahkan saya? Kalau anak ibu gak disekolahin, ditaruh di pondok pesantren, kaya apa gak bakalan sombong. Pinter kayak apa gak bakal sombong. Jago kayak apa gak bakal sombong. Kenapa? Setiap ulama mengenalkan anak ibu bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Rasulullah sampai dipuji oleh Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sampai ada orang Badui datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, seagung apa akhlaknya Nabi kok sampai dipuji dalam Quran, sedangkan Musa, Isa, Harun, seterusnya tidak dapat pujian oleh Allah dalam Quran. Kok Nabi Muhammad saja yang dipuji dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim?" Sayyidina Ali berkata, kalau antum mau tahu besar akhlaknya Nabi, agung akhlaknya Nabi, kebetulan depan masjid Nabi Pak ada kasir. Coba kamu keluar, kamu meterin kepada kasir, lebar berapa meter, panjang berapa meter. Terus kamu ambil itu pasir, kamu hitung satu-satu. Berapa jumlahnya butiran pasir yang ada di lautan pasir. Ini bagian. Saya nggak sanggup ya. Kalau antum nggak sanggup ya nggak apa-apa. Coba terangkan kepada. Apa di antara akhlak Nabi Muhammad segitu besarnya yang paling menonjol? Dijawab oleh Sayyidina Ali At-Tawabi. Tidak ada orang ibadah sehebat Nabi. Tidak ada orang seganteng Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ganteng, jawab satu tetes kecak. Tidak ada apa-apa. Tidak ada orang yang haibah seperti Rasulullah. Tidak ada orang yang wangi seperti Nabi Muhammad. Makanya kalau di akhir-akhir zaman ini ada orang yang bilang Nabi Muhammad belekan, Nabi Muhammad nyolong jamu. Ini kayaknya manusia buta, manusia gak punya otak. Tidak ada yang kurang dalam bentuk wujud Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak suka. Tidak pernah Nabi berkata aku lebih cakep dari orang. Tidak ada Nabi berkata ibadahku lebih cukup dari orang lain. Puasanya Nabi, sedekahnya Nabi. Kalau ada orang kaya ngeluarin sedekah 1 hari 10 juta, buat saya nggak takut. Orang kaya, betul kan? Tapi kalau orang miskin susah makan, jatah makanannya disedekahkan pada orang lain, itu baru hebat. Lihat Rasul, sekian hari nggak makan karena nggak ada gimana puasa. Begitu dengar sahabat Nabi Muhammad sudah 4 hari nggak makan, makanya dibiarin puasa. Datang sahabat dengan membawa beberapa butir kurma dan dari samsa. Pas mau makan datang seorang ibu-ibu janda tua. Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, kalau ada kelebihan makan saya minta ya Rasulullah. Saya dan anak saya sudah tidak makan ya Rasulullah. Suami saya sudah sakit, terbaring di tempat tidur, sudah tidak bisa bangun ya Rasulullah. Itu ada korban 2 batang, 2 butir. Digigit sama Rasulullah cuma diambil secuil, sisanya diberikan kepada orang fakir miskin. Nabi cuma membasahi perutnya dengan dari samsam. Itu Nabi.
Tapi Nabi tidak pernah mengatakan aku lebih baik dari orang. Saudara-saudara hadirin, Nabi tidak punya dosa, Nabi tidak punya kesalahan, tapi Nabi tidak kurang satu hari 100 kali tobat. Sampai Nabi berseru dalam hadis, Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yawmil akhir. Hai sekalian manusia, tobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku dalam satu hari tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Pertanyaan kita, apa salahnya? Apa sih kekurangan Nabi? Saudara tahu, waktu Nabi Muhammad bermalam di rumah Sayyidatuna Fatimah, putri beliau, di mana rumah Siti Fatimah itu kecil. Bahkan diriwayatkan kalau antum masuk ke rumah Siti Fatimah harus nunduk karena usianya kecil. Dan ada tempat, satu kamar buat Siti Fatimah, Sayyidina Ali dan anaknya. Nabi tidur, menggeletak, pakai sorbannya di ruang tamu. Tengah malam terdengar tangisan, menggerung tangisan Nabi, mendalam tangisan Nabi. Kaget Siti Fatimah, bangun Siti Fatimah. Kemudian diintip dari hotel, dilihat adanya sholat. Siti Fatimah udah punya pikiran yang lain. Jangan-jangan ayahku ini ada yang ganggu. Jangan-jangan ayahku sampai hilang di sini. Jangan-jangan karena adanya tidak baik. Begitu Rasulullah sholat, dilihatin sampai tangis Siti Fatimah. Kemudian begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirangkul pundaknya Rasulullah Sayyidatuna Fatimah sampai digelap dengan ekor sorban yang Nabi di air mata, diperas, dicangkir yang kering di sebelah Nabi setengah jam. Air mata Rasulullah. Lalu berkata, wahai ayahku, ada apa? Sampai ayah menangis begitu dahsyatnya. Tidak ada apa-apa ya Pak. Tolong sampaikan padaku wahai ayah. Kalau ada yang ganggu aku, anak perempuan, siap menghadapi. Suamiku pun siap menghadapi. Sahabatku siap menghadapi. Tidak ada apa-apa ya Pak. Tolong wahai ayahku, jangan disembunyikan. Begitu Nabi Muhammad berkata, demi Allah, aku tidak pernah menangis karena disakiti orang. Aku tidak pernah menangis karena ada orang yang jahat kepada aku. Aku tidak pernah menangis karena disesalkan oleh orang, tapi aku menangis untuk Allah. Kenapa ayah menangis untuk Allah? Bagaimana aku tidak menangis? Ya Fatimah, Allah sangat cinta kepada aku lebih daripada makhluk yang lain. Allah sangat memuliakan aku melebihi dari makhluk yang lain. Sorga yang paling istimewa dibentuk oleh Allah untuk aku. Setiap aku minta dikabulkan. Terlebih-lebih umatku diistimewakan oleh Allah karena ini pemerintah. Ini Nabi. Terakhir Nabi berkata, ya Fatimah, ma'abadallah, aku belum bisa ibadah kepada Allah yang sebelumnya. Padahal ibadah itu malaikat yang rukuk sujud, pas lihat Nabi rukuk, lihat Nabi sujud, baru benar tuh rukuk dan sujud. Tapi Nabi tawadhu, merendah. Ternyata tawadhunya seseorang ini yang bakal mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Saudara tahu, Fir'aun itu kafir nggak? Kafir nggak? Benci kepada Allah. Dia tidak mau jadi hamba Allah. Allah masih panjang untuk berhubung. Berhubung sombong, menepok dada, anak roh hukumul anak. Pendek. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau antum pengen panjang umur, satu, jangan sombong. Dua, jangan hasut. Tiga, jangan pedih. Empat, jangan putus bertangis. Insya Allah ada. Maka oleh karena itulah, perihal perjalanan Tuhan Syekh ini kita jadikan dua. Contoh, jangan kalau kita duduk atau membaca manaqib seorang wali, terutama para santri-santri yang masih muda, dengan karomahnya, oh bisa gitu, oh bisa begini. Maaf ya, dulu di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ada seorang datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Tuan Syekh, di desa itu ada uang. Satu lagi datang, di situ ada yang bisa jalan dari saya. Kata Tuan Syekh, kalau terbang saja burung dari sebelum aku lahir sudah terbang. Ikan juga sudah bisa jalan dari sini. Tapi tanyakan kepada orang yang mengaku wali tersebut, apakah sudah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Kalau dia belum amar ma'ruf nahi munkar di sekitar kampungnya, saya tidak percaya dia. Karena wali selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Wali tahu kalau ada orang bermaksiat, sedangkan dia tahu dia mampu mencegahnya, tapi tidak mencegahnya, semua amalnya nanti bakal dibalik ke sebaliknya. Maka oleh karena itulah, saya ingat Abu Yazid Al-Bustami. Hati-hati ya, ini bahan buat antum. Jangan dikit-dikit ngomong.
Ada orang sholat wali. Tapi sekarang lagi musim-musim bukan ada masjid-masjid. Hati-hati, hati-hati. Rasulullah rajanya wali, imamnya Nabi, yang Mursalin tak pernah diganti. Ya, mohon maaf. Kita Islam pakai akal, hukum pakai akal, betul nggak? Ada orang datang ngaku itu, diajak sholat Jumat, yuk sholat Jumat. Maaf saya sholat Jumat di Mekah. Saya bilang di Mekah jam berapa, sekarang jam berapa? Pakai akal tuh, betul nggak? Dan hati-hati. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah dapat khabar, yaitu kalau ngajar di Masjid Jami itu ribuan, dapat khabar, dapat undangan, nanti itu besok siang akan datang seorang wali besar. Imam Abu Yazid Al-Bustami seorang wali, dia datang kok belum ada orang, terpaksa dia duduk di masjid. Begitu duduk teras masjid, yang lama terarah-arah, yang ngaku wali ini begitu masuk ke teras meludah. Bukan meludah di masjid, meludah yang masih di tanah wakafnya masjid. Meludah. Pulang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Pulang bawa masyarakat. Imam Abu Yazid Al-Bustami, kenapa? Ada tamu wali yang pulang. Dan makin masuk ini. Berita ini sampai dijelaskan oleh beliau ketika pengajian. Ini pengajian yang artinya ribuan, ulama yang juga ribuan. Mohon maaf saudara-saudara, kemarin bukan saya pulang karena saya tidak benci dan saya tidak suka dengan wali tersebut. Saya tidak percaya dengan wali tersebut, dan saya tidak percaya kalau orang itu wali. Kenapa? Ada satu akhlak Nabi, ada satu akhlak yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dia lakukan. Nabi nggak pernah ngeludah di masjid, dia ngeludah di masjid. Disitulah saya tidak percaya. Makanya saudara-saudara, seorang wali itu tidak pernah lepas dari syariat, tidak pernah lepas dari hukum. Antum bisa lihat para aulia-aulia terdahulu, Imam Ghazali bagaimana saking jaga sunnahnya Nabi, sorbannya ketinggalan ketika ngaji. Di rumahnya nggak ada sorban lagi, punten ada bekas korma, tali yang bekas korma itu diambil jadi sorban, karena tidak mau pelepasan daripada sunnah. Rantingnya korma ditarik dibuat sorban. Kenapa? Biasa sholat pakai rida, karena menjalankan sunnah Nabi, ridanya ketika dipakai itu sudah dipakai. Maka oleh karena itulah, dengan memperingati haul Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani atau haul para guru-guru, kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana keikhlasannya. Kalau kita mau bicara ikhlas, mulia wali-wali itu makin atas, makin ikhlas. Atau nggak tahu bahwa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu satu malam nggak kurang 500 rakaat sholat tahajud. Murid yang paling setia cuma 100 rakaat, nggak lebih dari. Beliau dicaci sama tetangga, dihasut sama tetangga. Bahkan ada khotib Jumat yang nggak suka sama beliau, di waktu khutbah dicela. Tapi Tuan Syekh wali bin Abdullah hatinya bersih, nggak dendam. Tiap malam dikumpulkan besek apa sembako. Kalau sembakonya kita mana ada beliau sembako. Dokter minum kopi, iya, yang murah-murah ada. Volume itu pokoknya. Tapi beliau lain. Itu ada beras gandum, ada madunya madu luar biasa, bukan madu palsu. Ada kurma, kemudian ada kain, ada uang. Itu kalau dibuka bisa dimakan satu minggu dan bisa dimakan satu keluarga. Itu tengah-tengah tahajud kulitnya suruh ngambil asal orangnya jangan bangun. Kalau orangnya bangun ambil, saya nggak mau dia orang. Satu kampung berapa puluh tahun dikasih makan sama Tuan Syekh dari sembako tersebut, dimakan oleh satu keluarga, bahkan lebih 13 tahun wafat. Orang kampung bilang, oh ternyata yang masih makan pada saya itu ada kelanjut. Sedangkan kami berdosa kepada Tuan Syekh, sering menggibah beliau, sering ngakal beliau, sering mencelah beliau, sering mencaci beliau. Ternyata 13 tahun kami. Beliau punya rumah banyak jendelanya. Dia buka jendela, alhamdulillah. Dia buka pintu, alhamdulillah. Berapa pintu? Boleh ditanya, ya Tuan Syekh, kenapa setiap pagi antum buka jendela, alhamdulillah. Buka pintu, alhamdulillah. Allah kasih pendengaran kepada aku
bisa mendengar orang ngomongin saya dari mulai Cisarua ke Surabaya. Dari Cisarua ke Surabaya. Makanya beliau minta alhamdulillah. Kenapa kok saya alhamdulillah? Nah, saya nggak berbuat dosa di ngomong. Berarti Allah masih rahmat kepada saya, masih ampunan kepada saya, masih ganjaran kepada saya. Masa saya katakan alhamdulillah. Itulah kalau. Makanya saudara-saudara beliau hadir. Segenap para aulia hidup. Bahkan para aulia itu ada satu malam yang khusus yang mengadakan pertemuan antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Ngobrol bersama Nabi Muhammad, curhat bersama Nabi Muhammad. Curhatnya bukan untuk pribadinya, untuk mendoakan umat yang dalam kondisi akhir zaman. Lebih-lebih akhir zaman ini, Masya Allah. Saya pernah buka salah satu manakib Nabi Abdullah itu saudara. Ratib yang paling tua puternya Abdullah, jadi ratib yang lain semua ratib baru. Saya cuma ceritain aja. Ratib yang paling tua itu Ratib Alimus. Bahkan Maulana Rahmatullah sudah ngambil, Maulana Aidul Yakin, Maulana Syahidullah, semua Wali Songo sudah baca Ratib Alimus. Kenapa? Karena abahnya Wali Songo ngaji sama Habib bersama Syekh Abdul Rahman Al-Akhbar. Nah, beliau berdoa ketika Ratib beres sebelum dikenal Allah. Ya Allah, Ratib punya adalah Ratib PKB. Tolong ya Allah, kenalkan kepada umat nanti di akhir zaman, bukan sekarang ya Allah. Nanti di akhir zaman. Saya tahu nanti di akhir zaman banyak ratib-ratib selain Ratib Alimus. Saya tahu, tapi mohon Ratib ini kenalkan kepada umat di akhir zaman. Kenapa? Karena umat di akhir zaman banyak yang keluar iman Islamnya lebih halus daripada udara yang dari orang muda. Dan sekarang itu saya lihat ya, ada ulama berani mengatakan Allah tidak ada dalam Quran. Betul? Nabi Muhammad itu belum sempurna. Ya, ada lagi ngomong Nabi Muhammad itu makin beda. Jorok seperti anak kecil biasa betul. Suka nolok yang berani mengatakan Al-Quran itu hanya rekayasa Muhammad, nggak jauh dari komik yang dibaca oleh. Ini ada loh di negara kita sekarang. Tapi herannya yang ngaku Muslim dari mulai presiden sampai polisi dan tentaranya tidak tersinggung hatinya ketika orang menghina Nabi. Tidak tersinggung hatinya ketika orang menghina Quran. Aneh nggak? Orang mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Quran, diganggu, dicaci, tapi gak tersentak hati. Coba kalau dia ditolak di pasar, bisa bawa pistol, tembak-tembak. Tapi ini Nabi yang menyerang hati. Makanya terus terang mohon maaf kalau ada orang-orang ahli partai di sini, betul buat saya nggak terang gitu. Saya pikir-pikir partai Islam dari mulai P3, PKS, PKB sampai PRA pada tahun, ya, tidak ada yang tergerak hati para pemimpinnya untuk menggerakkan para pendukungnya. Itu Uber tuh yang menghina Rasulullah, kejar tuh yang menghina Rasulullah, bunuh dia. Tidak ada cicing semua. Makanya di Indonesia ini hati-hati saudara, hati-hati banyak orang-orang nifaq. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW ketika menafsirkan Quran, kalau tidak salah ya, firman-Nya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'una ila akhir ayat. Di depan Sayyidina Ali terakhir Rasulullah kata tidak qamal mu'min tidak qamal muslimun. Apabila berdiri seorang mukmin satu orang, bainahu mi'atan munafiqin, di sekitarnya 100 orang yang orang munafik lebih jahat dari orang kafir. Kalau orang kafir bergerak gereja ini kita tahu, pakai kongnya kita tahu munafik. Antum pakai pecinya pakai peci. Bila mau jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota pakai sorban, pakai peci. Karena huminas solihin, soal mereka orang soleh, padahal bisa turun semua. Kadabin, pembohong. Dia datang, pohon setelah didukung, ada nggak sesuatu dukungan mereka dibalikkan kepada umat Islam? Umat Islam bukan umat pengemis. Alhamdulillah orang Islam umat Muhammad biar nggak punya duit, perutnya lapar, nggak pernah datang buat proposal, kira yang ada duitan. Betul kan?
yang kata kita alhamdulillah pesan tenau-nau penting santrinya bager, betul kan? Masjid yang jelek apa-apa, yang penting 5 waktu berjamaah. Kenapa? Kita tuh orang ahlus sunnah, salafun saleh kita. Ikuti salaf kita nggak butuh pesantren muda. Ada pesantren pakai kolam renang, biar aja bikin villa sekarang. Ini mau mendidik anak, mau bikin anak rahat-rahat. Ditaruh di pesantren itu anak diajarin ilmu, diajar susah, betul nggak? Kalau di pesantren diajar enak, cuma aja pulang ke rumahnya. Saya ingat almarhum Kiai Gustomi, itu kawan ini wasilah dulu, juragan kita ini wasilah. Saya pertama dibawa ke gurunya tuh, almarhum Abah Haji Ahmad. Saya ketemu dengan Kiai Gustomi, dan Kiai Gustomi lihat saya waktu itu, saya masih bijak, masih ada di akhir. Ada Ustaz Sultan, keras, tarik, Habib ini umurnya belum 20 tahun. Tapi lebih galak dari saya. Doakan Kiai biar lebih galak lagi. Dulu galak saya takut. Dulu jangan berhenti paham, berhenti RT aja urusan koramil itu. Kalau sekarang wah, pakong udah hilang dan baru diputar, betul kan? Dulu ini, alhamdulillah masih dalam proses Nah, saya satu di penjara, satu di Pulau. Gara-gara beliau ceramah buat Abi, teman Pak Harto. Dulu yang namanya camat, namanya lurah, kan mantan tentara. Begitu dia terus menerangi Bapak Abi di Polres. Jeder, naon dia tekokok itu belok jadi tekokok. Itu kan saya kasih informasi. Lembek, naon dia tekokok. Akhirnya saya panas dia ditembak. Bukan saya takut, apa jadi saya? Pak, kalau Bapak nembak Kiai karena Bapak nggak terima Kiai mengkritik masalah kabin, saya mau tanya yang bikin kabin sama Pak Harto, bukti kan? Tanyain bukti anaknya berapa? 6, yang 4 mati, baru kamu masuk kabin. Langsung diborgol, sampai di penjara, di komite sel yang lain, saya diinterogasi, tanya jawab, ya saya interogasi, alhamdulillah saya menang terus. Dia kesel rupanya, dia punya meja, ditaruh di polsek, itu saya lepas. Itu selama lepas. Dia Gustomi, benar saya punya cerita, itu biar kita sama-sama ngerasain bisnis. Alhamdulillah, zaman Pak Harto bukan enak, gak ada hampir ditangkap, kecuali saya ditangkap, saya kalau Jamal ditangkap 6 kali saya di penjara sebenarnya. Belum masuk Jakarta sudah ditangkap duluan, 2 minggu hanya gara-gara mendidik alam sawah ini. Sampai terakhir saya ditangkap di Masjid Al-Halim, Condet. Waktu ada Habib Al-Jamal, waktu ada Menteri Alam Sawah. Saya bilang ini menteri murtad, berangkat ini menteri murtad. Kata Habib Al-Jamal barang itu ngomong. Sampai saya di podium saya ditanya, Habib, ini Habib sudah 6 kali ditangkap. Kenapa nggak berhenti? Saya nggak bersih, saya senang. Kok senang? Omongan saya sampai ke Pak Harto. Saya ngerti alam sawah, saya ngerti harmoko, salah harmoko. Kalau sekarang mau google yang ribet, saya itu mampus. Betul nggak? Baca ratif, baca hisib, baca hisib, aja mampus. Kita demo, apa? Di belakang, soalnya Allah di belakang. Kesel gitu pada dia. Maka oleh karena itulah saya minta kepada antum ikuti orang. Saya sampai dapat cara dari beliau. Kiai Gustomi, mudah-mudahan kepala pesantren, para ajaran tolong dipakai, ya. Kalau sudah ya, beliau menerapkan cara mendidik di pesantren 3. 1, ta'lim, mengenalkan ilmu. Yang nggak kenal huruf, bisa kenal huruf. Yang nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran. Mengenal sorot, nahu, sampai mengenal kitab, mengenal fikih, mengenal hadis. Yang kedua, tarbiyah, bukan pendidikan kalau bahasa beliau. Doktrin kalau bahasa anak mahasiswa. Digembleng bagaimana kamu harus fanatik dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan cuma tahu Ahlus Sunnah tahlilan, mudah bukan. Kalau nggak tahlilan, nggak Ahlus Sunnah. Berarti kalau nggak ada yang mati, nggak Ahlus Sunnah kita. Bukan itu Ahlus Sunnah mazhab kita. Yang ketiga, ar-riyadhah, olah batin. Santri cekokin aurat, cekokin hizib, dicekokin puasa, bukan Ramadan aja, dicekokin tahajud. Begitu keluar dari pesantren, tidak juga, tidak di pensilat,
tidak jadi penakut, tidak goyang kalau dikritik orang, tidak goyang kalau disentimenin orang. Nah, itulah konsep almarhum Abu Yahya Bustami. Terus terang, mudah-mudahan ada ulama-ulama seperti itu. Saya dulu pakai jubah, pakai sorban, ini kayak cek tahu. Sorban saya lebih gede, jubah saya hijau, ya masih panjang. Tapi saya ketemu Ibu Bustami sebelum saya nggak pakai jubah. Saya malu. Beliau seorang ulama besar, alim zahiran wa batinan, pakainya lemes, pakai sarung BHS yang udah 5 tahun, benar. Pakai baju pokoknya yang murah, yang kayak teknologi, pakai sorban meter, gitu kan, bener. Rokoknya gunakan coklat apa? Gunakan merah. Sempat saya kesal dengan Bogor kota, bukan Bogor sini. Waktu diundang sama almarhum Holmeti Holly, beliau duduk sama saya, penceramanya saya ngomong. Kok itu dia bisa bilang, dengan Bogor kan tahu sendiri, kalau diundang klinis, soalnya kamu, korban baru, salaman sama Mama Bustami begitu. Ibu Bustami tahu adat saya. Saya tahu masih mau loncat, dia tahu. Dan lama MC manggil saya. Saya kasih subhanallah, saya sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi merokok tuh yang dandanannya kayak pengantin. Betul. Ada yang ngopi, kena minum kopi, sampai sahur. Itu hebat. Kenapa? Ilmunya Allah di batin. Saya minta beliau begini. Di pesantren tarbiyah begitu. Tahu nggak? Ada kan Riyadhul Batin. Jangan anak santri diajar main bola percuma, menang berantem, kalah berantem. Olahraga senang, apa olahraga berenang? Emang benar sunnah. Tapi kalau sekarang bukan pakai sunnah, pakai lucu-lucuan. Ada yang bilang gini, betul nggak? Ambil orang Cimande, ambil orang Citawong. Jadi santri sama nyicil dong, betul nggak? Iya, jangan kuku saya kesana Ambon. Jika ada orang, itu Pak, hantu apa tuh? Mudah-mudahan berkahnya selalu ajar kita dikabul. Saya minta bersama-sama kita baca Fatihah untuk Syaikhul Khalid. Kita hadiahkan kepada Tuhan Syaikhul Khalid yang sakit kesembuhan, yang punya kesusahan diangkat kesusahan, dan hajat buruk kita mudah-mudahan dikabulkan, dan santri yang keluar dari pondok pesantren tarbiyah dipilih oleh Allah menjadi ulama yang amilin sholihin, dan mudah-mudahan kita yang punya hajat dan yang punya usaha dilancarkan usaha. Tidak ada yang keluar dari majlis ini kecuali hasil maksudnya. Berkat Tuhan Syekh Abdul Qadir Jani, dikaramati Tuhan Syekh Abdul Qadir Jani, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Kalau ada ucapan saya yang benar, itu bukan dari diri saya, dari Allah. Kalau ada ucapan saya yang salah, yang kurang enak dalam hati, mohon diulangi dulu. Maaf yang sebesar-besarnya. Saya suruh minta, suruh baca doa dan ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tankhaliqu biha al-usub wa talilu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mansur. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghna min ghairi qata'. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghna min ghairi ibtila. Allahumma arzuqna ya rabbi min al-quburi awfarha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali askaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi arzalaha wa min al-'afiyati akmalaha wa min al-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa bihaqqi sayyidah Fatimah binti Rasulullah wa bihaqqi sayyidina Sabah Subsan wa bihaqqi min zurriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna sallallahu alaihi wasallam
وزيادة في العلم والعافية ربنا تقصنا وإلى تغفر لنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الذي أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل آخر كلامنا من الذي أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل آخر كلامنا من الذي أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكرم مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah ngaturkeun panggungan laksanakan kamihan ta personal alim al habib anu parantos nasihat tausiah anu parantos nasihat kerjaan anu parantos nasihat tadzkirah ka urang sadayana anu mudah-mudahan naon hal yang anu parantos dilulikeun